Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi saya dari Universitas PGRI Banyuwangi angkatan 2021. Di sini saya akan membahas sebuah isu, yakni tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Di sini saya mempunyai suatu berita atau isu dari Bamsud tanpa komitmen untuk merawat ketahanan budaya kian rapuh. Jadi semakin maraknya zaman, semakin majunya zaman, kebudayaan di Indonesia semakin hampir punah, dan kedatangan kebudayaan-kebudayaan lain menjadikan kepunahan sendiri dari kebudayaan Indonesia. Dan di sini Ketua MPR RI membahas tentang pentingnya melestarikan budaya Nusantara. Dia menyebut budaya Nusantara adalah cerminan jati diri bangsa. Sangat betul sekali. Jadi suatu negara itu harus mempunyai jati diri, seperti mempunyai budaya, bahasa, maupun sikap dari masyarakat itu sendiri. Jadi banyak sekali yang berpendapat bahwa Indonesia memiliki sikap sopan santun yang sangat dijunjung, seperti di daerah Jawa itu banyak sekali yang menyebut bahwa daerah tersebut memiliki sopan santun yang sangat tinggi, seperti di daerah saya sendiri, yaitu di Banyuwangi. Nah, termasuk dari Provinsi Jawa Timur. Nah, sangat dijunjung sekali sopan santunnya. Terus di sini juga Bamsud mengatakan yaitu upaya menjaga kelestarian budaya tidak hanya butuh pemahaman dan kesadaran bersama, tetapi perlu adanya komitmen untuk menjaga keutuhan bangsa itu sendiri. Jadi perlu adanya menyadarkan diri untuk memori kolektif sendiri, seperti ingatan-ingatan masa lalu yang selalu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, seperti mengingat para pahlawan kita, sejarah-sejarah dulu dan sekarang, seperti bukti-buktinya kayak berupa kain maupun tarian, bahasa. Terus kita harus tetap selalu menjaga keutuhan bangsa kita dengan melestarikan budaya yang ada di daerah kita masing-masing, seperti contohnya gotong royong. Nah, sekarang sudah mulai rapuh gotong royong tersebut, seperti pemuda-pemuda kita itu udah mulai butuh disadarkan kembali, dan anak-anak kecil sekarang udah mulai tidak peduli dengan kepekaan sosial gitu, belum peduli dengan keadaan sosial. Jadi butuh kesadaran diri masing-masing. Terus di sini Ketua MPR RI kita, Bambang Susatyo, bicara tentang tanpa adanya komitmen kolektif untuk merawat dan melestarikan budaya Nusantara, ketahanan budaya kita akan semakin rapuh. Nah, betul. Ketahanan budaya kita lambat laun seiring berjalannya zaman, seiring dengan kemajuan zaman, akan pudar budaya-budaya kita karena kedatangan budaya-budaya lain seperti drakor. Nah, dari drakor tersebut atau budaya-budaya dari bangsa lain itu akan menyebabkan kepunahan dari negara kita sendiri. Jadi harus
apa ya, kita harus dapat mengambil sisi positifnya dari bangsa lain, tetapi tidak menghilangkan budaya-budaya kita sendiri. Seperti tarian-tarian, nah itu tarian-tarian di budaya kita sendiri, seperti di Banyuwangi contohnya itu ada gandrung. Nah gandrung sendiri sekarang alhamdulillah anak-anak kecil contohnya di daerah saya sendiri yaitu di Desa Kinjo mulai melestarikan, mulai mempelajari lagi tentang tarian tersebut. Tapi banyak sekali yang kayak apa ya, lebih mempelajari tentang dance dari budaya lain. Nah, padahal tarian-tarian kita sendiri seperti gandrung, kuntulan itu harus kita lestarikan sebagai tadi jati diri bangsa kita. Nah, juga di sini Bamsud juga memberikan penjelasan tentang dua sisi peran penting kebudayaan, yaitu dalam membentuk jati diri bangsa dan dalam menyikapi modernitas dan laju peradaban dunia. Nah, gimana mau modern kalau kita masih apa ya, modern dengan meninggalkan memori kolektif kita, meninggalkan sejarah-sejarah kita. Nah itu mau dibawa kemana bangsa kita? Jadi kayak lirik lagu, mau dibawa kemana ya, tapi ini tentang negara kita. Nah, jadi kita harus bisa menyikapi laju globalisasi modernitas dari bangsa kita. Tentunya ketua DPR kita ini sangat apa ya, tentunya kita sebagai pemuda harus bisa melestarikan budaya kita sendiri, seperti tetap mempelajari tarian-tarian, tetap mempelajari budaya-budaya, tetap apa ya, mengkaji tentang seni-seni khususnya di daerah kita sendiri dulu, terus di daerah lain gitu. Jadi jangan pernah apa ya, kita terlalu berpacu pada modernitas, tetapi kita harus mengangkat kembali budaya kita, tetapi kita harus bisa mengarahkan budaya kita untuk ke laju yang modernitas. Nah, hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi di daerah kita masing-masing, lingkungan kita masing-masing. Nah, dari mulai SD, TK, SD, PAUD, TK, SD itu udah mulai harus kita tanamkan tentang budaya-budaya kita. Seperti harus mempelajari tarian-tarian. Nah, itu yang harus kita tanamkan untuk siswa-siswa atau adik-adik kita ya, keponakan-keponakan yang ada di TK, nah PAUD. Nah kemarin di daerah saya sendiri itu banyak teman-teman TK yang udah mempelajari kembali tentang tarian-tarian yang ada di Banyuwangi, seperti gandrung ya, tari gandrung. Nah itu sekarang mulai dilestarikan lagi oleh bu guru kita yang ada di PAUD, TK maupun SD. Nah tentunya waktu di SMP juga harus tetap ditanamkan tentang budaya-budaya, tetapi lebih ditingkatkan lagi mengenai tentang adat istiadat, terus sejarah-sejarah itu harus mulai ditanamkan kembali. Jadi kekayaan budaya kita itu banyak sekali di Indonesia, dan masa orang luar yang mempelajari, tetapi kita sebagai warga masyarakat negara Indonesia, tanah air kita tercinta harus kita pelajari bersama. Nah, jadi kita sebagai
pelopor ya, kita sebagai pelopor dari generasi-generasi muda. Kalau bukan kita itu siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita sendiri? Nah, kita harus menanamkan budaya-budaya Indonesia tentunya yang ada di daerah kita masing-masing, tentang tingkah laku atau adat istiadat, tradisi yang ada di lingkungan kita tanamkan kembali kepada adik-adik kita. Seperti ini deh, harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu membuang sampah aja udah menjadi budaya dan tradisi yang harus ditanamkan oleh kita, oleh generasi pelopor generasi muda. Nah, kita harus bisa menyikapinya. Jangan hanya berdiam diri, biarin gitu aja, jangan ikut-ikut. Nah, itu yang harus dikaji ya, yang harus kita ajak bersama untuk menyikapi, untuk melestarikan budaya-budaya kita. Contohnya di Kecamatan Gelaga sendiri, di Desa Kemiren itu kan udah mulai dijadikan sebagai desa wisata. Nah, itu yang harus kita kaji ya, tentang budaya-budaya yang ada di daerah kita masing-masing. Seperti bahasa kita, bahasa Osing yang ada di Desa Kenjo aja ya. Di Desa Kenjo itu ada bahasa Osing. Nah, adik-adik kita juga harus kita ajarkan tentang bahasa Osing sendiri, tidak hanya bahasa Inggris maupun bahasa-bahasa Jepang mungkin ya. Harus kita ajarkan tentang bahasa daerah kita sendiri, yakni bahasa Osing maupun bahasa Madura ataupun yang lain, karena bahasa di Indonesia ini sangat banyak sekali, tidak terhitung ya, budaya-budaya tentunya ya di daerah kita masing-masing sangat beragam. Nah, mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang keliru atau kesalahan dari pendapat-pendapat saya sendiri. Saya Novita Sari pamit undur diri. Mungkin nanti di lain waktu kita akan membahas tentang isu-isu yang lain. Monggo yang mau memberikan saran atau masukan ataupun yang ingin berpendapat dipersilakan. Nah, mungkin itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah.